Jangan larang anak main. Berikan anak waktu buat main game justru setiap hari. Aneh kan? Iya, tapi emang begini kenyataannya. Dan kalau ngomongin game ini memang sedikit spesial. Karena kalau di rumah, seringkali game ini menjadi permasalahan bagi orang tua dan juga anak. Anak kita di rumah setiap hari mikirnya maunya main mulu. Mikirnya maunya seneng-seneng terus, hiburan terus. Bukannya bikin PR, bukannya belajar, bukannya cicil baca buku buat ujian, baca ensiklopedia kek, ngapain kek, malah mikirnya tiap hari main mulu gitu. Dan buat menanggulangi hal ini, kita sudah menyiapkan berbagai macam strategi dan metode yang kreatif. Mulai dari hanya boleh main game setelah belajarnya selesai, boleh main game hanya di tanggal merah, boleh main game hanya di Sabtu Minggu, hanya boleh main game setelah ulangan dapat bagus, dan beragam cara lainnya. Sudah kita siapkan untuk bisa mengontrol anak dalam bermain game. Nah, teman-teman, apakah hal ini efektif? Nggak tahu, karena kira-kira kayak gini teman-teman. Game buat anak itu adalah hiburan. Dan hiburan buat manusia pada umumnya itu adalah kebutuhan. Emang benar ada anak-anak atau orang-orang yang bisa menjalani hari-harinya tanpa hiburan. Dia bisa tuh, saya kenal tuh ada beberapa anak gitu ya, dari pagi sampai sore sekolah, pulang sekolah lanjut les pelajaran, atau les musik, les olahraga, les bahasa, les apapun itu, pulang sampai rumah mandi, makan, ngerjain PR, belajar lagi lanjut, ada nggak ada. Teman saya yang sampai malam pun masih bekerja, ada. Sampai saya ngingetin gitu, ngingetin bukan ngingetin dia supaya malas bekerja, bukan. Ini karena sudah terlalu rajin gitu. Saya ingetin, udah kasih istirahat, nggak usah ambi-ambi banget, kasih badan istirahat, kesian tahu. Sampai saya harus ngingetin seperti itu. Dan cuman kan nggak semua orang seperti itu ya. Orang-orang seperti ini hanya ada di ekstrem kanan dan populasinya sedikit. Orang-orang kayak saya yang ada di kurva normal, itu menjalani hari-hari, menjalani pekerjaan kita di kantor, menjalani usaha kita, bisnis kita, aktivitas profesional kita, atau aktivitas kita di rumah, ngerjain pekerjaan rumah tangga, itu masih butuh selingan Candy Crush, TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, Shopee, Tokopedia, dan konco-konconya. Kita masih butuh itu. Kalau enggak, hidup kita berat banget gitu. Kita nggak bisa seperti teman-teman kita atau orang-orang yang punya kemampuan untuk menjalani hari tanpa hiburan sama sekali. Dan kalau kita ngomongin hiburan itu adalah kebutuhan, kebutuhan itu harus diberikan. Itu wajib kudu musti. Kalau nggak terpenuhi kebutuhannya, maka yang terjadi adalah kelaparan teman-teman. Bisa dibayangin, kira-kira kayak gini. Saya pernah mengalami kejadian waktu masih sekolah dulu, waktu masih di SMA apa kuliah, saya lupa. Kalau ada teman saya ulang tahun atau ada acara makan-makan buffet gitu ya, mental miskin saya itu berkata, jangan makan siang, kosongkan perutmu supaya malam kau bisa makannya banyak dan gak rugi. Kira-kira itu yang saya lakukan gitu. Jadi saya nahan lapar, sampai pas saya sampai di restoran, mungkin di All You Can Eat atau apapun itu di prasmanan, itu kondisi pikiran saya lapar, perut saya lapar, jadi sambil makanan. Yang terjadi dalam pikiran saya waktu itu adalah teman-teman, kalau saya ingat-ingat lagi, pikiran saya kalap karena kelaparan. Dan perilaku yang muncul adalah saya mengambil makanan banyak banget di piring, saya makan, dan hasilnya adalah seringkali saya kekenyangan. Hal ini juga berlaku teman-teman buat main game, buat hiburan. Kalau anak-anak dilarang untuk main game setiap hari dan hanya diberikan kesempatan main game sebulan sekali, seminggu 2 hari, bisa dibayangkan mereka begitu kelaparannya dan pikiran mereka, bayangkan ya, anak-anak hanya boleh main game di hari Sabtu dan Minggu aja. Senin sampai Jumat mereka nahan lapar untuk main game. Ketika hari Sabtu sampai tiba, mereka begitu lapar, mereka akan kalap dan mereka mau main game seharian. Karena mama papa janji aku boleh main game Sabtu dan Minggu loh. Aku mau main seharian dan aku libur, aku gak ada kewajiban buat belajar ataupun sekolah karena ini adalah hari libur. Padahal kita pun yang bekerja, kebanyakan dari kita liburnya di hari Sabtu dan Minggu. Dan kebanyakan dari kita juga hari Sabtu dan Minggu kita mau luangkan waktu buat beristirahat dan kita alokasikan waktu juga buat keluarga.
Kalau anak kita yang kelaparan itu mau main game setiap hari Sabtu dan Minggu dan tidak mau diganggu, padahal di sisi lain kita mau meluangkan waktu, kita mau family time sama keluarga kita di hari Sabtu dan Minggu yang harinya sama. Ketika kita ngajak anak kita ke mall, ngajak anak kita makan, ngajak anak kita acara keluarga, mereka menolak, mereka ogah-ogahan, dan mereka bersungut-sungut karena dalam pikiran mereka, nih mama papa, waktu game aku yang cuman Sabtu Minggu ini jadi terganggu. Jadi berkurang karena aku harus nemenin papa mama makan. Aku nggak usah ikut ke mall, nanti pulang bawain aja ayam goreng kek, apa kek. Udah, aku mau main game seharian. Sehingga hubungan kita dengan anak yang kita bisa spend waktu yang berkualitas sama anak kita jadi berkurang. Bukannya hubungan kita sama anak juga jadi renggang ya, karena waktu kita sama anak juga berkurang. Senin sampai Jumat kita bekerja, malam kita capek, hari Minggu mereka main game. Kayaknya nggak sehat deh buat kita dan juga anak kita. Jadi gimana dong? Alangkah baiknya, lebih baik kalau kita berikan mereka alokasi waktu. Dalam 24 jam dalam sehari, itu kita kasih aja waktu mereka buat main game. Dalam 24 jam kita kasih waktu mereka main game 1 jam, 2 jam, mungkin 1 game 2 game PUBG masih oke. 1 game, 2 game, 3 game Mobile Legends masih oke. Dan yang penting adalah semuanya terkontrol, teratur, dan disiplin. Disiplinnya bukan cuma 2 jam tank selesai. Disiplin kalau mereka lupa main game atau mereka belum main game padahal kewajibannya sudah selesai dan ini waktu mereka main, kita juga ngingetin. Kamu belum main game loh, main sana. Bayangin, kita suruh anak kita main game. Dan bisa dibayang gak sih kalau kita jadi anak, orang tua kita suruh kita main. Orang tua saya suruh saya main. Bukannya saya akan menganggap orang tua saya adalah orang tua terbaik di muka bumi ya. Dan lama-kelamaan, hal ini akan terpola, hal ini akan menjadi satu apresiasi buat anak. Anak-anak akan belajar cara mengelola diri, mengelola waktu, bertanggung jawab atas waktunya sendiri. Mereka juga punya inisiatif untuk bermain dan juga untuk selesai bermain. Mereka juga jadi punya kontrol diri dan yang paling penting mereka jadi nggak norak sama main game. Kalau hari Sabtu kita ajak keluar acara keluarga, main ke rumah opa omanya, mereka masih oke karena mereka sudah main setiap hari. Kita ajak untuk waktu berkualitas sama kita, mereka pun bersedia karena ya mereka sudah main game setiap hari gitu. Jadi mereka nggak norak dan mereka jadi terbiasa buat ngatur jadwal hidup mereka sendiri. Bisa ngelola waktu, bisa ngontrol diri. Bukannya indah banget ya kalau hal ini bisa kejadian. Indah buat mereka, indah juga buat kita. Yang paling penting adalah kita ngajarin mereka buat mandiri, buat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yang mana hal ini sangat penting buat bekal hidup mereka ke depannya ketika mereka sudah dewasa nanti. Kira-kira itu sharingnya dan yuk kita kasih kesempatan anak kita buat main game setiap hari karena kita juga suka main game tiap hari. Kalau dirasa video ini bermanfaat boleh klik tombol like buat dukung kami dan boleh share juga ke teman-teman yang lain, siapa tahu ada kerabat keluarga yang membutuhkan video ini. Dan kalau mau mendukung kami untuk bisa sharing cerita-cerita tentang parenting dan juga keluarga, boleh klik subscribe dan boleh komen di bawah kira-kira mau ngobrolin apa sih atau gimana pendapat teman-teman tentang jangan larang anak main game. Itu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.